warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends. How are you today? I hope all of you fine today. Oke friends, meskipun kita belajar dari rumah, Miss Hana harap kalian tetap semangat ya. Oke friends, today we will learn about pecahan desimal. And before start lesson, say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, untuk pecahan desimal ini pernah nggak sih kalian menjumpai di rumah? Tentunya ya, karena tujuan pembelajaran kita adalah untuk kalian bisa menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini? Di tempat kalian atau di rumah kalian yang suka bikin kue, yang suka mengukur berat badan, pasti punya alat ini. Apakah itu? Ya, yaitu adalah timbangan. Yang ibunya sering membuat kue, pasti ada timbangan kuenya. Di sana, kalau kalian disuruh mengukur atau menimbang, kalian pasti akan menimbang misalnya tepung terigu 0,5 kg atau 0,5 gram seperti itu. Nah, ada lagi teman-teman yang kita jumpai, yaitu timbangan bayi atau timbangan berat badan. Itu ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar pecahan desimal, Miss Hana pengen ada beberapa hewan di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ayamnya ada berapa ya, teman-teman ya? Oke, jumlah ayam ada 3 ekor. Nah, sekarang jumlah bebeknya ada berapa? Oke, jumlah bebek ada 4 ekor. Yang terakhir adalah kura-kura. Kura-kuranya ada 3. Jadi total semua hewannya ada berapa ya teman-teman ya? Oke, total semuanya adalah 10. Nah, Miss, apa hubungannya, Miss? Iya, apa hubungannya ya teman-teman? Sekarang Miss Hana tanya. Pecahan dari ayam ada berapa ya? Ada yang bisa? Oke, good. 3/10. Nah, akan kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk desimal dari ayam. Dari ayam yaitu jumlah ayam dibagi dengan jumlah seluruhnya. Ayamnya 3. Per jumlah semuanya adalah 10. Jadi, kalau dijadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 0,3. Yang kedua, yaitu bentuk desimal dari bebek. Dari bebek berapa ya? Yaitu jumlah semua bebek dibagi dengan jumlah semua hewan. Jadi 4/10. Hasilnya adalah 0,4. Nah, yang terakhir adalah bentuk desimal dari kura-kura. Yaitu jumlah kura-kura dibagi dengan jumlah seluruh hewan. 3 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,3. Nah, Miss, untuk mendapatkan hasil 0,3, 0,4, 0,3 itu dari mana? Ini yang akan kita bahas satu persatu, teman-teman. Oke. Yaitu yang pertama kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Seperti tadi ya, 3/10 desimalnya adalah 0,3. 4/10 desimalnya adalah 0,4. Nah, yang pertama yaitu mengubah pecahan desimal ini penyebutnya harus per 10. Penyebut ya teman-teman yang bawah. Yang bawah itu harus per 10, per 100, atau 1000 dan seterusnya. Oke ya. Nah, tentunya angka-angka yang menghasilkan 10 dan 100 adalah seperti ini nih, ya teman-teman. Ini adalah angka-angka istimewa yang menghasilkan 10 dan 100. Nah, Miss, kalau penyebutnya masih 5 gimana, Miss? Misalnya 2/5 atau 1/5. Nah, teman-teman, untuk penyebut di bawah yang belum menjadi 10 ataupun 100, maka harus kita ubah dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal pertama. Misalnya punya 2/5. Kan tadi syaratnya harus per 10 atau per 100. Nah, ini penyebutnya masih 5, teman-teman. Maka kita jadikan per 10 atau per 100 dulu ya penyebutnya ya. Nah, sekarang 5 lebih dekat kemana, teman-teman?
Oke, 5 lebih dekat ke 10. Jadi kita jadikan per 10. Nah, 5 jadi 10 harus kita kalikan berapa? Good, harus kita kalikan 2. Kalau bawah dikali 2, maka atas dikalikan 2. Kita masih menggunakan pecahan senilai ya teman-teman ya. Atas sama bawah pengalinya harus sama. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. Nah, seterusnya teman-teman, perlu diingat nih, ketika Misana punya 1 0 itu sama dengan 1 mangkok. Kalau nolnya 2, berarti Misana punya 2 mangkok. Nah, teman-teman perhatikan. 4/10. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 1. Maka Misana hanya butuh 1 mangkok. Yang kita tulis dulu yaitu angka 4. Kita akan membuat mangkoknya dari mana? Dari belakang angka 4. Maju ke depan. 1. Oke, karena nolnya cuma 1, maka mangkoknya cuma 1. Setelah ini kita apain? Setelah ini kita beri koma. Depannya kita beri 0. Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman paham? Kita lanjut nomor 2. Misana punya 3/25. Ingat teman-teman, penyebutnya 25. 25 lebih dekat kemana ya? 10 atau 100? Oke, good. Lebih dekat ke 100. Maka penyebutnya kita ganti 100 dulu. Nah, gitu. 25 bisa jadi 100, kita kalikan berapa? Oke, kita kalikan 4. Maka bawah kali 4, atas kali 4. Kita masih menggunakan pecahan senilai. 3 kali 4 berapa teman-teman? Iya, 12. Langkah selanjutnya adalah kita tulis dulu 12-nya. Ingat, nolnya ada 2, berarti mangkoknya harus ada 2. Dari mana? Dari belakang angka 2 maju ke depan. 1, 2, stop. Hanya 2 mangkoknya. Setelah ini kita beri koma. Depannya adalah angka 0. Oke, teman-teman sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan ke pembahasan kedua, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke teman-teman, ini hanya kebalikannya tadi ya. Contoh soal nomor 1. Di sana punya 0,5, maka komanya harus kita buang. Dari mana? Dari depan ke belakang, dari depan angka 5, yaitu 1. Karena hanya 1 mangkok, jadi penyebutnya per 10. 5/10. Nomor 2. 0,15. Mangkoknya ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Maka penyebutnya per 100. Yang pembilangnya adalah 15/100. Nomor 3. Misana punya 1,7. Kalau dijadikan pecahan biasa jadi berapa ya? Oke. 1. Ya, komanya kita hilangkan, hanya ada 1 mangkok. Jadi yang kita tulis adalah 17/10. Miss, apa bedanya nomor 1, 2, dan 3? Nomor 1 dan 2 teman-teman, lihat, itu 0. 0 tidak perlu ditulis. Kalau nomor 3, depannya ada angka 1. Jadi kalau ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita tulis di pembilangnya. Jadi semuanya adalah 17. Oke teman-teman, sampai di sini paham? Kalau teman-teman sudah paham, silakan teman-teman mengerjakan worksheet pecahan senilai. Ya, oke, thank you for attention. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana akhiri, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.